kita membaca doa, coba diperhatikan seluruh pakaian yang dirapikan semua. Ya, dan diperhatikan sampahnya di bawah meja, di bawah kursi. Ya sudah? Ketua kelas yang hadir ini hari? Ya, silakan ketua kelas baca doa, dipimpin doanya. Bersiap. Iya. Belum kita belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa belajar. Semoga doa yang kita paparkan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, jadi Ibu absen dulu. Hari ini hari semua? Ya, alhamdulillah. Di pembahasan kita di hari ini di bab 1 yaitu kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja dengan menggunakan metode pembelajaran desain basic learning atau DBL. Ya, apa itu DBL? Coba diperhatikan. Ya, jadi DBL itu memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan keinginannya untuk mengembangkan potensi pada masing-masing siswa. Ya, jadi itu tadi apa yang dimaksud dengan DBL. Ya, jadi sebelum kita membahas pelajaran pada hari ini, kita masuk pada materi. Ibu akan bertanya dulu. Ada yang bisa memberikan contoh kompetisi dalam kebaikan di lingkungan sekitar rumah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi contoh kegiatan berlomba-lomba dalam kebaikan di lingkungan sekitar rumah. 1. Mengasah anak untuk membuang sampah pada tempatnya. 2. Menanam pohon di sekitar rumah. Ya, jawabannya benar sekali. Ya, berikan atas dulu kepada temannya. Ya, jadi Ibu ingin bertanya lagi. Ada yang bisa memberikan contoh kompetisi dalam kebaikan di lingkungan sekolah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh kegiatan berlomba-lomba dalam kebaikan di lingkungan sekolah yaitu 1. Belajar bersama. 2. Membantu guru. 3. Membersihkan kelas dan lingkungan sekolah. 4. Membantu teman yang sedang kesusahan. 5. Melindungi teman yang sakit. Ya, jadi jawabannya benar sekali. Berikan atas dulu kepada teman yang sudah menjawab. Ya, jadi tadi contoh kegiatan kompetisi dalam kebaikan di lingkungan sekolah dengan di lingkungan sekitar rumah. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, coba perhatikan, peserta didik dapat mengartikan dan menerjemahkan surah Al-Maidah ayat 48 tentang perintah berkompetisi dalam kebaikan. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis pesan-pesan yang terkandung dalam surah Al-Maidah tentang kompetisi dalam kebaikan. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisis cara menerapkan. Jadi itu 4 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sebelum kita masuk di materi kita pada hari ini yaitu kompetisi dalam kebaikan, Ibu akan memberikan pertanyaan pemantik di sini. Ya, jadi coba diperhatikan gambar di atas. Ya, amati dan ceritakan kedua gambar di bawah ini. Ya, dari gambar pertama, ada yang bisa menceritakan pesan moral pada gambar pertama? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada gambar pertama, seorang siswa mendapatkan piala yang telah mengikuti lomba karya ilmiah yang diserahkan langsung oleh kepala sekolah. Dan pesan moralnya adalah dengan usaha yang sungguh-sungguh dan disertai dengan doa akan menghasilkan prestasi yang gemilang. Ya. Terima kasih. Ya, berikan aplaus dulu kepada temannya. Ya, jadi gambar pertama itu yaitu penyerahan piala juara lomba ilmiah yang diserahkan langsung oleh kepala
baik-baik. Bacaannya ya adik-adik, dan jangan lupa membaca basmalah terlebih dahulu. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan berikutnya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Kemudian menggunakan mengandung pesan-pesan dia sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan hak atau kebenaran, yakni hak dalam kandungannya, cara turunnya maupun yang menantang turun, yakni malaikat Jibril. Yang kedua, kitab Al-Quran berfungsi membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Yang ketiga, kita istiqomah. Dan yang keempat, mempelajari ilmu yang terkait. Yang kelima, membiasakan bekerja sama dan pekerjaan. Yang keempat, termotivasi untuk menjadi lebih baik. Yang kelima, menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, Ya, jadi itulah tadi trailer video yang membahas tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sama artinya Fastabiqul khairat dengan berkompetisi dalam kebaikan? Ya, jadi Ibu langsung jawab. Ya, jadi Fastabiqul khairat itu dalam Al-Quran disebut dengan kompetisi dalam kebaikan atau berlomba-lomba dengan kebaikan. Jadi pertanyaan kita sama Fastabiqul khairat dengan kompetisi dalam kebaikan. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ibu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu jamaah di masjid termasuk contoh pas berkompetensi dalam kebaikan. Ya, jadi Ibu langsung jawab. Ya, jadi sholat di masjid itu termasuk juga kompetisi dalam kebaikan, sama, yaitu kompetisi dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Ya, jadi sama. Ya, sampai di sini ada lagi yang mau bertanya? Ya, jadi kita masuk pembagian kelompok ya, tugas kelompoknya. Ya, jadi ada 3 kelompok di sini. Jadi kelompok pertama itu coba dengarkan dalam bentuk kategori visual. Ya, jadi itu kelompok pertama. Jadi kelompok kedua dalam bentuk kategori auditori. Kelompok 3 dalam bentuk kategori kinestetik. Jadi Ibu sudah bagi kelompoknya masing-masing dulu sama-sama kelompoknya. Ya. Jadi coba diperhatikan untuk kelompok 1 dalam kategori visual. Ya, bisa dicatatnya di situ. Yang satu orang mencatat. Ya, jadi kategori visual itu ya jadi tugaskan di sini mengamati dan mendiskusikan konsep yang ditemukan dari tayangan video pembelajaran yang berkaitan tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Ya, jadi di situ putar di situ di HP surah Al-Maidah ayat 48. Ya, kelompok 2 dalam bentuk kategori auditori, yaitu coba dicatat di situ mendengarkan dan mendiskusikan bacaan dan terjemahan dengan benar pada surah Al-Maidah ayat 48. Kelompok 3 dalam bentuk kategori kinestetik, melakukan kegiatan read on note dengan cara meletakkan kartu yang berisi tulisan arti per ayat surah Al-Maidah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan pada kertas-kertas. Jadi Ibu beri waktu selama 15 menit untuk mendiskusikan tugasnya masing-masing. Ya, silakan bekerja. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله
selalu memaksa diri untuk terbiasa berbuat baik sejak dini. 2. Memperdalam pengetahuan tentang Islam. Itu hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikanlah kepada sudah bisa kami kolom kedua? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ikut melaporkan hasil diskusi kami audiotori mendengarkan dan mendiskusikan bacaan dan terjemahan dengan benar pada surah Al-Maidah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. Persilakan kepada teman kami untuk membacakan ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan wal azim. Selanjutnya teman saya akan membacakan artinya. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran yang membedakan kitab-kitab yang diberikan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah dan kami. Perkenalan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan nafas dulu kepada bagaimana kelompok 3 selesai? Ya, jadi kelompok 3 itu melakukan kegiatan dengan cara menempel, meletakkan kartu yang berisi tulisan arti per ayat dalam surah Al-Maidah ayat 3. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menempel arti surah Al-Maidah ayat 48. Baik, inilah hasil dari kerja kelompok kita dari kelompok kategori kinestetik. Arti dari surah Al-Maidah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan nafas dulu. Jadi ini surah Al-Maidah beserta dengan artinya. Ya, jadi ini hasil dari kelompok 3. Ya, jadi tugas kelompoknya tadi telah selesai dari kelompok 1, 2, dan 3. Jadi ibu akan menampilkan lagi tugas lembar kerja peserta didiknya. Ada 2 nomor di sini. Ya, coba diperhatikan ada 2 nomor di sini. Yang pertama itu berilah tanda silang pada huruf A, B, C, D, E, atau E pada jawaban yang paling tepat. Kemudian nomor 2, di bawah ini adalah pesan-pesan yang terkandung dalam surah Al-Maidah ayat 48
Siap.